Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Lukman Edi di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Mbak Titi. Ya. Ya, tadi dikatakan bahwa sebetulnya ini ada beberapa hal yang menjadi catatan karena wilayah kita juga memang wilayah budaya itu juga memang nggak bisa juga kalau kita memang membiarkan masyarakat misalkan yang jauh untuk diundang datang itu kalau nggak ada makannya karena itu memang kebudayaan kita dan lain sebagainya. Nah, apa yang menarik dari sini Mbak Titi menurut Anda? Iya, saya kira fungsi undang-undang itu kan mestinya melakukan electoral engineering atau rekayasa pemilu, bukan kemudian nilai-nilai yang ingin kita ubah, justru kita legalisasi begitu ya di dalam perundang-undangan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menemukan metode sehingga kampanye itu betul-betul bertransformasi menjadi kampanye yang memenuhi nilai-nilai ideal yang kita harapkan. Justru ketika misalnya praktik bawa tangan itu kita legalkan, kita mengkhawatirkan nanti akan ada legalisasi lagi dalam bentuk yang lebih besar gitu. Contohnya gimana Mbak Titi yang dikhawatirkan? Ya, misalnya begini, kalau sekarang misalnya uang makan, uang transport itu menjadi legal, nanti lama-lama uang untuk para koordinator kita sudah tahu lah ya itu ya, bandar-bandar itu juga jadi legal begitu. Nah, harapan kami justru sebelumnya terkait dengan pengaturan ini, kita bisa menemukan rekayasa bagaimana pemilu itu tidak harus melegalkan praktik-praktik seperti ini. Kekhawatirannya adalah ketika peraturan KPU menjadi harapan kita, nanti ketika dikonsultasikan ke DPR ternyata apa yang diusulkan tidak bisa diterima karena tafsir DPR itu berbeda dengan tafsir KPU. Karena sekarang KPU itu wajib menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Bahkan ini Pak Lukman Edi juga jadi catatan Pak, masa untuk menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pilkada saja itu wajib mengakomodir rekomendasi dari konsultasi dengan DPR dan itu sudah dimasukkan dalam pasal di undang-undang itu ya? Iya, di dalam undang-undang pasal 9 dan juga pasal 22B ayat 1 itu disebutkan. Dan pasal 152. Pedoman teknis itu kan sangat detail begitu ya, sangat teknis ranahnya KPU. Kok bisa gitu wajib konsultasi. Sama saya ingin menambahkan Mas, ini catatan soal penggunaan KTP elektronik yang wajib kalau kita tidak terdaftar di DPT, kita memang diberi ruang untuk memilih menggunakan KTP elektronik. Sayangnya ketentuan yang menyebutkan penggunaan KTP elektronik itu ditolerir sampai 2019 bukan dalam hal tidak terdaftar di DPT. Pasal 61 itu yang membolehkan menggunakan hak pilih tapi dengan KTP elektronik. Pengecualian itu dikecualikan untuk pencalonan calon perseorangan begitu dan juga untuk pemutahiran data pemilih. Nah, ini bagaimana nih memastikan bahwa ini tidak jadi hambatan dan halangan. Kalau mau dibilang saya juga belum KTP elektronik, ini agak was-was juga. Mbak Titi belum punya ya KTP ya? Nah, itu sudah 2 tahun mengurus warga ini. yang baik itu Mbak Titi. Harus punya KTP elektronik itu. Tapi kan kesalahan bukan di Mbak Titinya mungkin, tapi di proses administrasinya. Ya, tergantung aktif dan pasifnya. Ya, kalau kita aktif tuh bisa selesai. Ya. Gimana Pak Lukman ini soalnya? Pertama soal PKPU ya. PKPU Bawaslu yang harus itu diatur di Undang-Undang Partai Politik, ya diatur di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU atau Bawaslu dalam menyusun pedoman teknisnya harus konsultasi, ya jangan dihilangkan. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Nah, faktanya selama ini ketika menyusun pedoman teknis itu memang ada rapat konsultasi DPR dan rapat konsultasi bersama DPR itu pasti membawa pemerintah. Ya, sepakat 3 pihak ini, penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi 2, maka dijadikanlah kesimpulan rapat. Nah, persoalannya banyak kesimpulan rapat itu yang kemudian tidak diindahkan oleh penyelenggara pemilu. Mbak Titi sendiri ngomong tadi, ketika muncul pasal pendaftaran partai politik yang berkonflik, kok tiba-tiba ada norma PKPU yang menyatakan harus tanda tangan berdua. Dari sisi apa ini? Dari sisi peraturan tidak ada, dari sisi taat kepada hukum juga tidak gitu ya. Masa ada pengakuan terhadap 2 organisasi sehingga kemudian membingungkan publik. Korbannya adalah P3 dan Golkar kemarin ya. Nah, jadi oleh sebab itu kemudian kami dengan pemerintah sepakat selagi
rekomendasi itu dilahirkan dalam sebuah rapat kerja yang dilindungi oleh undang-undang. Rapat kerja DPR bersama pemerintah ini kan dilindungi undang-undang, bukan saja dilindungi oleh MD3, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara misalnya tahun 45. Nah, oleh sebab itu, kenapa hasil rapat kerja bersama pemerintah bersama dengan penyelenggara pemilu ini kemudian tidak diakomodir? KPU atau Bawaslu punya terjemahan sendiri terhadap sebuah norma misalnya. Itu yang kemudian diantisipasi melalui ini. Selagi dia ini rapat konsultasi resmi dan itu adalah dalam forum rapat kerja bersama dengan pemerintah, maka ini wajib untuk dinormakan di dalam PKPU. Pak Lukman, artinya kan sebetulnya gini, kalau misalkan dalam sebuah rapat, pengambilan keputusan itu kalau memang tidak didapatkan mufakat seperti itu. Tidak ada, Mas. Semua hasil rapat, kalau sudah timbul keputusan rapat, itu ada keputusannya. Nah, itu dia maksudnya, keputusan ketika... Ini keliru Mbak Titi ini soal ini. Ketika tidak ada rapat di DPR itu yang tidak menghasilkan keputusan. Nggak bisa kita musyawarah, kita voting. Ya. Termasuk juga di sini nanti itu juga akan diberlakukan. Oh iya. Iya. Begitu ada 2-3 fraksi misalnya yang tidak sependapat, ya tinggal di voting. Siapa yang dominan, itu yang dipakai sebagai sebuah kesimpulan. Artinya seperti paripurna kemarin, ada 2 kata Mbak Titi tadi fraksi yang PKS memberikan catatan PKS dan Gerindra. Bukan berarti ini menunda keputusan, ya. Perbedaan pendapat atau catatan-catatan itu tidak menunda keputusan dalam sebuah forum-forum rapat yang ada di DPR. Artinya sebetulnya pasti akan selalu ada keputusan. Pasti ada keputusan. Ketika deadlock pun itu tetap harus ada keputusan. Tetap harus ada keputusan. Nggak mungkin ada deadlock, apalagi 50% yang memberikan sumbangan terhadap keputusan itu adalah pemerintah. Ya. Nah, kecuali misalnya kita berdebat, DPR ada dualisme pendapat misalnya, kemudian pemerintah punya sikap lain, nggak bisa diambil keputusan karena 50% yang memberikan sumbangan terhadap rancangan keputusan itu adalah dari sisi pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau, nggak bisa kita. Ya, nah inilah eksistensi dari hubungan legislatif dan eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Mbak Titi. Iya. Halo Mbak Titi. Ya. Ya, gimana tuh Mbak? Artinya pasti tidak akan ada deadlock, pasti akan ada keputusan. Ya, memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Lukman Edi, tapi concern kita begini, Mas. KPU itu kan menyelenggarakan tahapan, punya sequence tahapan dan waktu. Nah, kita lihat perdebatan panjang di DPR soal misalnya wajib mundur atau tidak. Walaupun kemudian akhirnya 2 fraksi memberikan catatan 8 setuju. Apakah KPU Bawaslu harus dibawa pada ritme ini untuk mencapai kesepakatan? Jadi ketika misalnya memang ada kewajiban konsultasi di dalam Undang-Undang 15 tahun 2011. Tapi kemudian kewajiban ini didistorsi dari sekedar konsultasi menjadi wajib menindaklanjuti kesepakatan. Nah, ketika akhirnya menuju kesepakatan itu, ini kan prosesnya bisa saja berlarut-larut karena melihat dinamika di DPR begitu. Kekhawatiran kami adalah mekanisme yang berlarut-larut di parlemen ini juga akan mempengaruhi bagaimana KPU mendesain peraturan dan pedoman teknis. Ingat loh Mas, pedoman teknis itu sangat teknis ya, sangat operasional. Itu pun di dalam pasal 9 dan 22B wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Saya kira itu terlalu jauh ya masuk ke ranah teknis penyelenggaraan. Karena pedoman teknis itu mestinya diberikan sepenuhnya pada KPU karena levelnya sudah teknis. Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Tapi bahasa undang-undang pun memaksa mereka untuk wajib konsultasi dan mengakomodir kesepakatan di pemerintah dan DPR. Sebaiknya memang undang-undang itu tidak perlu ditafsir ulang kali ya Mbak Titi ya. Jadi apa namanya? Kalau begitu pasalnya harus 2000 pasal tuh Mas. Nah itu gimana Mas? Iya. Kalau banyak peluang untuk ditafsir ulang oleh penyelenggara pemilu. Karena kan namanya kita manusia, tapi tidak 100% bisa kita penuhi faktual di lapangan. Kemarin misalnya, tiba-tiba muncul calon independen. Ya, bagaimana ini kita? Akhirnya pemerintah bersiap-siap untuk bikin perpu. Untung kemudian MK menerobos persoalan ini sehingga kemudian ada kepastian hukum. Nah, kalau seperti ini diserahkan kepada KPU untuk bikin norma baru, nah ini kan saya kira melampaui kewenangan KPU juga. Ya. Tapi saya pengen koreksi Mbak Titi tadi ya. Soal mundur DPR itu memakan waktu lama, enggak.
kita dalam pembahasan soal maju mundur ini, DPR maju mundur itu hanya 3 kali pertemuan. Yang menyebabkan Panja 1 bulan melakukan konsinyering, ya, itu bukan soal maju mundur. Ya. Artinya Ini soal pasal-pasal lain memang banyak norma-norma baru yang kita atur dalam ini. Soal pidana, soal pelanggaran administratif, soal Bawaslu, soal peradilan. Ini kan hampir tidak ada draft konsep dari KPU maupun Bawaslu yang memberikan dukungan untuk kita membuat norma-norma ini. Sehingga kemudian kami harus redaksinya harus kami tata sedemikian rupa. Ya, itu yang memakan waktu lama. Kalau soal calon independen, soal anggota dewan yang harus mundur, soal 15%, 20% atau 20-25% dukungan partai politik. Itu cuma 3 kali pertemuan kita dengan pemerintah. Dan itu sikap kami sampaikan, sikap pemerintah disampaikan, pertemuan kedua sudah putus. Ya, cuma memang kami tidak katakan kepada media soal itu. Ya, biar ini menjadi perdebatan terus di tengah publik gitu. Ya. Jadi sebaiknya memang mungkin harusnya disampaikan juga ke media tuh Pak Lukman supaya nggak terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya nantinya, bukan? Enggak, sikap pemerintah jelas soal itu. Ada Mahkamah Konstitusi, didukung oleh Mahkamah Konstitusi. Pandangan-pandangan praksi yang berbeda itu yang terus kami agregasi untuk kemudian mencapai satu titik temu. Dan ketika itu titik temu pendapat itu cuma 3 kali pertemuan kita dengan pemerintah, nggak memerlukan waktu. Sudah terjadi keputusan. Iya, sudah terjadi keputusan, ya bahkan tidak voting kita. Bahkan kita tidak voting gitu. Meskipun pada saat paripurna kontribusinya kontribusi publik loh, kontribusi media loh itu. Sehingga ini menjadi perdebatan, kami terus perhatikan perdebatan itu sehingga mengkerucut pendapat dari partai-partai. Pak Lukman, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Mbak Titi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Mbak.